Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan Bapak Fahmi dalam mata pelajaran IPS yang sebelumnya kita telah membahas interaksi sosial mulai dari pengertiannya hingga syarat-syarat interaksi sosial, dan pada kali ini kita akan belajar mengenai bentuk-bentuk interaksi sosial. Bapak harap anak-anak sekalian dapat menyimak dengan baik dan tetap semangat belajar meskipun dari rumah. Jaga kesehatan dan selalu semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, semangat pagi dan selamat menjalani hari. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik dan sehat ya. Tetap semangat meskipun belajar dari rumah. Jangan lupa, tetap jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan. Mengingat, kondisi pada masa sekarang sedang dalam masa pandemi COVID-19. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar mengenai pengertian dan syarat interaksi sosial. Ayo, masih ingat kan apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik antar manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setelah mengetahui pengertian interaksi sosial, pada hari ini kita akan belajar mengenai bentuk interaksi sosial. Sebelum masuk ke dalam materi, alangkah baiknya anak-anak mengetahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai kali ini, yaitu 1. Memahami konsep bentuk interaksi sosial. 2. Memahami pengertian proses interaksi asosiatif dan disosiatif. 3. Mengklasifikasikan bentuk interaksi asosiatif dan disosiatif. 4. Memberikan contoh interaksi asosiatif dan disosiatif. Interaksi sosial dapat dengan mudah kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada dasarnya, interaksi sosial merupakan sarana untuk menunjang aktivitas kehidupan manusia. Tanpa interaksi sosial, mustahil bagi manusia untuk hidup dengan mudah dan lancar. Karena pada hakikatnya, manusia adalah makhluk sosial. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia selalu berinteraksi satu sama lain, dimanapun dan kapanpun. Interaksi dapat dilakukan oleh siapapun tanpa mengenal usia, status sosial, ataupun pendidikan. Manusia berinteraksi sosial dalam bentuk yang beragam. Bentuk interaksi sosial dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Proses asosiatif. 2. Proses disosiatif. Proses asosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Kesatuan pandangan yang dimaksud adalah ketika orang atau kelompok yang melakukan interaksi sosial memiliki satu pandangan atau tujuan yang sama. Proses asosiatif terdiri dari 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. 1. Kerjasama. Kerjasama merupakan suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Kerjasama sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada masyarakat Indonesia yang terkenal akan salah satu budayanya, yaitu gotong royong. Gotong royong mencerminkan interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Dalam pelaksanaan kerjasama,
ada 5 bentuk kerjasama, yaitu kerukunan, bargaining, kooptasi, koalisi, dan joint venture. 2. Akomodasi. Sebagai suatu proses, akomodasi menunjuk pada usaha-usaha manusia untuk meredakan suatu pertentangan, yaitu usaha untuk mencapai kestabilan. Ketika ada permasalahan berupa konflik atau pertikaian, akomodasi dapat dilakukan agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara baik-baik. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan, sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contoh akomodasi adalah toleransi kehidupan beragama dan penyelesaian masalah melalui pengadilan oleh hakim. Dalam pelaksanaannya, akomodasi memiliki beberapa bentuk, yaitu koersi, kompromi, arbitrasi, mediasi, konsiliasi, toleransi, stalemate, dan adjudikasi. 3. Asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui berbagai cara, seperti sikap toleransi, menghargai orang lain, persamaan dalam unsur kebudayaan, dan perkawinan campuran. Asimilasi dapat meleburkan dua budaya yang berbeda dan melahirkan budaya baru. Contohnya adalah bakso, yang awalnya merupakan makanan dari Tiongkok dan dibawa ke Indonesia. Lama-kelamaan diakui sebagai makanan Indonesia yang dibuat dari campuran daging sapi atau daging ayam. Proses disosiatif. Proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses disosiatif bersifat negatif karena menggunakan konflik dan mengakibatkan antar manusia atau kelompok menjadi tidak damai. Proses disosiatif terdiri dari 3 bentuk, yaitu kompetisi, kontravensi, dan pertentangan. 1. Kompetisi atau persaingan. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya, mendapatkan gelar juara, meraih piala, atau menerima hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan lainnya. Kompetisi atau persaingan terbagi menjadi 2 jenis, yaitu persaingan pribadi dan persaingan kelompok. Kompetisi atau persaingan pribadi melibatkan satu individu dengan individu lain secara langsung untuk mendapatkan sesuatu. Contohnya, pemilihan kepala desa. Sedangkan kompetisi kelompok merupakan persaingan yang melibatkan berbagai pihak secara berkelompok, seperti perlombaan tarik tambang, pertandingan sepak bola, dan lain sebagainya. 2. Kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ditandai dengan gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan, kebencian atau keraguan terhadap kepribadian seseorang. Kontravensi yang sering kita jumpai adalah dalam dunia politik. Masyarakat melihat para politikus atau pejabat tampak akrab satu sama lain. Namun,
terdapat sikap yang tersembunyi di antara mereka. Sikap tersebut dapat berupa tidak setuju dengan yang lain atau kebencian. Akan tetapi, sikap ini tidak ditampakkan dan tidak sampai menjadi pertikaian. 3. Pertentangan atau konflik. Pertentangan atau konflik adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi jika dua pihak berusaha saling menggagalkan tujuannya masing-masing. Pertentangan atau konflik disebabkan oleh antara lain perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan perubahan sosial. Bentuk konflik yang terjadi di masyarakat diantaranya konflik pribadi, seperti permusuhan antar teman. Konflik sosial, seperti perang antar suku. Konflik antar kelas sosial, seperti kesenjangan dan diskriminasi antara orang kaya dan orang miskin. Konflik politik, seperti demokrasi, penolakan undang-undang. Konflik internasional, seperti perang antar negara. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham kan mengenai bentuk interaksi sosial? Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi dua, yaitu proses interaksi asosiatif dan proses interaksi disosiatif. Proses asosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah kepada kesatuan pandangan. Sedangkan proses disosiatif terjadi apabila seseorang atau sekelompok orang melakukan interaksi sosial yang mengarah pada konflik dan merenggangkan solidaritas kelompok. Proses asosiatif memiliki 3 bentuk, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Sedangkan proses disosiatif memiliki 3 bentuk juga, yaitu kompetisi atau persaingan, kontravensi, dan pertentangan atau konflik. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah menyimakkan dari penjelasan video tadi? Setelah ini, anak-anak mengerjakan tugas yang telah Bapak berikan dan dikumpulkan sesuai petunjuk dan waktu yang telah ditentukan. Jangan sampai terlambat ya. Sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.